Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024, yang mana di sini teman-teman ada 5 poin penting yang membuka peluang P1, P2, P3, P4 lulus menjadi ASN P3K Guru 2024. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu. Kira-kira apa 5 poin penting yang membuka peluang P1, P2, P3, P4 lulus menjadi ASN P3K Guru nanti di tahun ini ya, tahun 2024. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama teman-teman adalah di sini pernyataan Prof Nunuk ya, perihal prospek penuntasan 12.000 P1 menjadi ASN di 2024. Tidak kita pungkiri bahwa Prof Nunuk pernah mengatakan bahwa yang menjadi prioritas pertama ya untuk penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K Guru di tahun 2024 itu adalah yang berstatus P1. Jumlahnya itu sudah tidak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi Prof Nunuk pernah mengatakan teman-teman ya bahwa di tahun 2024 itu adalah merupakan ronde terakhir ya untuk menuntaskan guru honorer menjadi ASN. Jadi yang nantinya di tahun 2024 12.000 P1 ini akan dituntaskan menjadi ASN di tahun 2024. Nah, otomatis status prioritas itu masih berlaku teman-teman ya, mulai dari P1, P2, P3 dan terusnya yaitu adalah P4. Jadi itu yang pertama ya, yaitu ada pernyataan Prof Nunuk terkait dengan prospek penuntasan 12.000 P1 menjadi ASN di tahun 2024. Ini poin pertama yang perlu teman-teman pahami ya. Ini poin pertama yang teman-teman perlu catat ya. Kemudian poin kedua, bahwasanya teman-teman tidak usah khawatir terutama yang P1, P2 dan P3 teman-teman, karena di P3K Guru 2024 nantinya sesuai dengan pemaparan dari Prof Nunuk kemarin bahwa Kemendikbudristek itu mencoba menyiapkan 200.000 formasi prioritas untuk P1, P2 dan P3. Dari webinar yang kita ikuti kemarin sebenarnya ada sekitar 305.000 formasi yang ditargetkan oleh Kemendikbudristek di tahun 2024 untuk mensukseskan penuntasan 1,2 juta guru honorer menjadi ASN P3K. Dari 305.000 formasi ini teman-teman, ternyata 200.000 itu diperuntukkan untuk P1, P2 dan P3 teman-teman di tahun ini, tahun 2024. Nah, dengan adanya skenario ini, kalau Pemda mampu mengajukan formasi semaksimal mungkin nantinya di tahun 2024, besar kemungkinan 12.000 P1 dan plus P2 dan P3 itu berpotensi tuntas di tahun 2024 ya. Ini poin kedua ya, Kemendikbudristek siapkan 200.000 formasi prioritas untuk P1, P2 dan P3. Lanjut lagi teman. Nah, ini baru 2 poin teman-teman ya, masih ada poin ketiga. Poin ketiga itu adalah seperti ini teman-teman ya, bahwasanya status prioritas ya atau status urutan prioritas di 2024 itu tetap berlaku teman-teman. Kenapa admin berani mengatakan bahwa status urutan prioritas di tahun 2024 itu tetap berlaku? Karena kita ketahui bersama sesuai dengan pernyataan dari Prof Nunuk bahwasanya 2024 itu adalah merupakan ronde terakhir teman-teman ya, ronde terakhir untuk penuntasan guru honorer, karena 2025 nantinya itu akan dibuka yang namanya RTG atau ruang talenta guru pastinya teman-teman ya. Jadi status urutan prioritas di 2024 tetap berlaku karena 2024 adalah merupakan ronde terakhir yang menuntaskan guru honorer. Kemudian kita lanjut ke poin keempat dan kelima. Kemudian informasi berikutnya, poin keempat, yaitu informasi dari FGPPNS teman-teman bahwa P1 tanpa tes ya. Jadi dari pihak FGPPNS sendiri pernah mengatakan dari Ibu Hasna bahwa nantinya di 2024
P1 itu tanpa tes. Berapa sih jumlah P1? Yaitu sisa 12.000 teman-teman. Sehingga untuk P1 ini nantinya itu tidak perlu mengikuti seleksi lagi. Sedangkan untuk P2 dan P3 beserta P4 itu tetap akan mengikuti tes karena hampir sama sih mekanismenya dengan tahun 2023 ya. Karena untuk P3K Guru 2024 itu adalah merupakan ronde terakhir teman-teman ya, ronde terakhir untuk penuntasan ya honorer menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2024. Jadi dari FGP Menes mengatakan bahwa P1 nantinya tanpa tes, sisanya cuma 12.000. Sedangkan P2 P3 itu tes SJT teman-teman. Nah, kemudian info kelima ini penting sekali teman-teman ya. Ketahui bahwa untuk penuntasan guru honorer tahun 2024 itu database tetap diambil dari data Dapodik. Jadi mulai dari sekarang di Dapodik 2023-2024 teman-teman perbaiki data Dapodiknya untuk P3K 2024. Contoh kasus yang berbahaya misalkan teman-teman adalah ijazahnya PGSD ya. Ijazah teman-teman itu adalah PGSD, tetapi ternyata di Dapodik itu teman-teman itu berstatus tendik. Karena kenapa? Karena di sekolah induk Bapak Ibu itu sudah full guru, tapi ijazah Bapak Ibu itu PGSD, makanya statusnya itu tendik. Itu salah teman-teman. Yang benar, sekalipun teman-teman tidak pegang kelas di P3K 2024 itu teman-teman tetap wajib ya untuk untuk info di Dapodik itu tetap menggunakan formasi guru kelas ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu tidak pegang kelas, maka formasinya itu tetap adalah guru kelas SD meskipun di sekolah Bapak Ibu itu sudah full ASN. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, inilah 5 poin yang memberikan 5 poin yang memberikan info penting ya teman-teman terkait dengan yang memberikan peluang lulus bagi P1, P2, P3, P4 lulus ASN P3K Guru 2020. Kemudian untuk tambahan informasi ini terkait dengan yang sudah lulus menjadi SMP 3K dan hendak penempatan teman-teman, bahwasanya yang untuk penempatan guru yang berkode PL itu tetap mengacu pada Dapodik teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui untuk yang berkode PL itu Dapodik itu tetap menjadi acuan teman-teman ya untuk penempatan pelamar dengan kriteria. Yang pertama teman-teman ya, ditempatkan pada sekolah induk teman-teman apabila terdapat kebutuhan. Jadi kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kebutuhan formasi yang tentunya linear dengan formasi jabatan yang Bapak Ibu tempati lulus, maka Dinas Pendidikan itu akan mendistribusikan penempatan ke sekolah induk Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi nantinya untuk penempatan guru honorer yang pertama itu dilihat dulu apakah di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kebutuhan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Kemudian kedua, apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk ya, misalkan ini yang terkait dengan poin 1 tadi. Apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, maka ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Saya ulangi ya, apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, nantinya penempatan itu teman-teman akan ditempatkan di sekolah lain yang tentunya di sekolah lain itu terdapat kebutuhan dan tidak menggeser guru. Jadi esensi dari P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser menggeser. Kemudian yang ketiga, penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Dapodik paling lambat pada bulan Oktober 2023. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.